Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari dalam pengajarannya, Yesus berkata kepada orang banyak, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka duduk di tempat terbaik dalam rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda. Dan mereka mengelabui mata orang dengan mengucapkan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan mendapatkan hukuman yang lebih berat." Pada suatu hari, sambil duduk menghadap peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberikan jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan 2 uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Yesus memanggil para murid-Nya dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita mengenang 10 November yang lalu, pada waktu kakek-kakek buyut-buyut kita sedang berjuang. Apa yang dilakukan mereka? Sungguh hidup atau mati. Maju berjuang itu berarti hidup atau mati. Dan kebanyakan mereka mati. Menurut data, kira-kira 20.000 orang meninggal. 20.000 orang meninggal. Dan itu menurut saya jumlah yang sangat besar. Mungkin aja lebih, mungkin lebih. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, karena hidup atau mati, maka dia ingin perjuangan-perjuangan ini diteruskan untuk diri kita. Semenjak proklamasi kita harus berjuang. Mungkin perjuangan kita tidak seperti mereka. Perjuangan kita mengisi kemerdekaan itu. Saya tertarik akan simbok-simbok ibu-ibu. Bukan hanya perjuangan para pahlawan yang terkenal maupun yang tidak terkenal, tetapi simbok-simbok ini sungguh-sungguh memberikan nafkahnya, mengolah apa saja yang bisa diolah, kembili, bote, apa yang ditanam di sekitar rumah, diberikan untuk para pejuang yang sedang lewat. Karena jangan lupa, saat itu tidak ada anggaran untuk maju berjuang. Bondo nekat, hidup atau mati gitu aja.
Maka inilah yang sungguh-sungguh kita hargai, kita acungi jempol, kita apresiasi. Kita tidak bisa melupakan hal ini. Maka Surabaya 10 November ini hari pahlawan karena kegigihannya, tekunannya, berjuang sampai habis, sampai titik penghabisan. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini hanya didasari dengan iman. Hanya didasari dengan iman. Orang yang beriman sungguh maju berjuang dengan gigih. Yang takut-takut, delik-delik ada. Epok-epok, sakit, epok-epok, ndak karu-karuan. Itu ndak usah diurus. Orang pengecut. Gitu. Tapi bagi mereka yang maju berjuang sungguh gigih untuk itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus memberi apresiasi untuk mereka ini. Dan ini adalah dasarnya iman. Iman yang sungguh-sungguh tidak boleh dilupakan. Karena iman mereka maju berjuang. Karena iman mereka rela hidup atau mati. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini persembahan janda miskin juga begitu. Karena iman. Tidak hanya memberi, tapi iman. Iman inilah yang mendasari janda miskin memberi. Tidak punya apa-apa. Justru kalau kolekte harus diberikan dengan banyakan saingan. Tetapi janda ini tidak punya apa-apa. Memberi 2 peser uang. Memberikan. Oleh karena itu ini adalah taruhannya untuk mereka. Berikan segala sesuatunya. Dan kita ingat bahwa tadi dalam bacaan pertama, janda itu tidak bisa hidup hanya sekali untuk hidup, mengumpulkan kayu bakar, memasak nasi, memasak tepung, diminyaki, lalu selesai sudah. Dan kebetulan Elia menunjukkan hal ini. Kamu jangan makan dulu. Berikan itu saya. Berikan saya. Sebetulnya Allah bisa protes. Jangan, kalau kamu yang makan dulu nanti habis. Iya, kalau makannya sedikit sak cuil. Kalau rong cuil, telung cuil, entek. Dia makan apa nanti? Lalu janda ini rela memberikan. Dan ini adalah iman juga. Iman yang tumbuh dalam kata-kata Elia itu. Karena sabda Tuhan. Maka dia pun juga menuruti apa yang dikatakan Elia. Waktu itu memang ada kemarau panjang. Saya lupa datanya. 6 bulan kemarau panjang. Bukan kemarau biasa, kemarau panjang. Dan zaman Elia saat itu tidak ada yang lain. Harus dihadapi kemarau panjang. Harus ngirit. Lalu dia diberikan. Meskipun kemarau panjang dia rela untuk mati karena itu. Ini karena iman, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Iman diberikan. Dan ternyata juga luar biasa. Minyak dalam buli-buli maupun tepung di sana tidak akan habis sampai kemarau panjang ini selesai. Tidak akan habis. Luar biasa. Ini bisa untuk refleksi yang lebih mendalam lagi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita pun juga dituntut untuk semacam itu. Para pejuang mendahulukan bangsa ini dengan berjuang dengan gigih. Dan ibu-ibu juga demikian. Mungkin juga ada bapak-bapak yang lain, mungkin.
memberikan bote apa saja makanan yang diberikan karena tidak ada anggaran saat itu. Itu diberikan kepada para pejuang itu. Dan ini karena iman. Semuanya harus dibungkus dengan iman. Iman inilah yang membuat kaya raya. Iman inilah yang membuat bangkit kembali. Kristus pun juga imam agung yang memberikan dirinya sekali untuk selama-lamanya. Tidak berkali-kali, punya sekali untuk selamanya. Berkorban untuk kita semua. Apa jasa kita? Apa balasan kita? Jarang sekali orang memikirkan itu. Tuhan sudah memberikan dirinya untuk diri kita. Lalu kita buat apa? Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, perbuatan kita sungguh-sungguh murni, boleh dikatakan begitu. Tapi sebagian saja yang murni. Mari kita tergerak hati kita untuk berbalas budi dengan Tuhan. Memberikan kesadaran bahwa diri kita harus berbalas budi dengan tanah air ini, dengan tumpah darah ini, dengan bangsa Indonesia yang bersama-sama menggempur, mengusir penjajah itu. Sama dengan para pejuang di medan perang. Dan untuk itu kita juga harus berjuang untuk memberikan diri kita, iman kita kepada Tuhan, karena percaya bahwa sabda-sabda Tuhan selalu terlaksana. Dan itu adalah gagasan kitab suci. Gagasan kitab suci yang boleh dikatakan lambat laun akan terbukti kebenarannya. Mungkin sekarang tidak terbukti, tapi lambat laun akan terbukti kebenarannya. Itulah Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita sendiri ingin melihat bahwa kenyataannya tidak selalu mulus. Gagasan-gagasan baik, tetapi dalam kenyataannya tidak selalu mulus. Ada saja mau menunjukkan imannya kepada Tuhan, tapi dicegah oleh orang lain. Mungkin karena kita sudah ikhlas, tulus membantu orang, memberi servis orang, tetapi ada saja alasan-alasan yang dibalik itu. Kita harus memberi dengan tulus, dengan rela, dengan ikhlas. Karena dengan ikhlas, ketulusan, kerelaan ini, disitulah ada Tuhan. Ada Tuhan di situ. Kalau kita dengan perasaan yang was-was, yo ponggak, itu sudah tidak masuk dalam perhitungan kita. Harus dengan tulus, dengan ikhlas, kita baru bisa melaksanakan tugas ini. Melayani sesama, asisten imam, melayani sesama, ketua-ketua lingkungan, ketua wilayah, melayani sesama, dan semuanya saja yang pelayan-pelayan Tuhan ini. Kita harus juga tulus menghidupi orang-orang yang sakit, orang-orang yang lansia. Itu juga harus ditangani dengan tulus, dengan hati. Kalau tidak seperti itu, mubadir, dilayani sebentar lalu ya tidur aja Bu, tidur aja Mbak, lalu ditinggal pergi. Karena kita lebih nyaman di luar, karena di luar adalah happy, di luar pandangan segar. Menghadapi orang sakit, orang yang seperti itu, kita ikut nelongso. Wes ngene liyane moyang mlayu go jaga-jek rono rene sepeda motoran, aku tengok-tengok nunggoni wong loro. Itu sebuah beban untuk kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus tulus
ikhlas dengan melayani sesama. Kalau tidak tulus, itulah sebabnya dunia ini tidak ikhlas, tidak kacau. Oleh karena itu, marilah kita hening sejenak, kita mohon kekuatan kepada Tuhan agar kita diberi karunia-karunia untuk melayani sesama, untuk menghibur saudara-saudara kita, untuk tekun memotivasi seseorang untuk bangkit. Dan ini semua kita lakukan dalam Tuhan, untuk Tuhan, dan demi Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.